وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Terus terang saya gak habis pikir orang ini mau kemana. Orang ini mau kemana, dua-duanya itu asli sana. Bukan wong Jawa, ora wong Jawa, wong kono ora Jawa kabeh. Wong NTB kabeh, wong sana semua, bahasanya, wajahnya juga orang-orang sana semua. Saya bayangkan di Jawa itu, lah kalau punya Pak Ade atau saudara di sini mungkin jelas. Siapa lagi ada kalau bukan kita saudara? Para muhajirin, bagi para kawan-kawan yang hijrah, yang bunglon-bunglon, kuatkan semakin cetok welo-welo, jelas bagaimana perlakuan mereka terhadap kawan-kawan hijrah, terutama yang dianggap orang-orang yang secara finansial tidak menguntungkan bagi jamaah, tidak begitu besar secara finansial. Kalau kecerdasan kata mereka tidak penting. Tidak penting kalau kecerdasan, nggak penting. Tapi kalau finansial, ini orang-orang cerdas bisa dilatih. Ya, itu. Tapi kalau uang, kalau orang yang dianggap tidak bermanfaat secara finansial dalam jokam ini, Islam jamaah ini, maka disia-siakan, dibuang, diusir, mau dibakar rumahnya. Tapi beda lagi kalau orang-orang yang punya tokoh duljah, bukan duljah dalam bahasa Arab, duljah atau punya tokoh ketokohan atau minimal dia punya harta, maka ditutup kembali, ditutupi ketika keluar, ditutupi. Itu nyata. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam Ribat Aqlis Salim setelah sekian lama, kurang lebih sejak mulai hari Senin atau Sabtu ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai saat ini hari Jumat. Alhamdulillah akhirnya kita dipertemukan kembali dalam acara Ribat Aqlis Salim, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di Jokam. Dan alhamdulillah atas kenikmatan Allah kita bisa bersama-sama masih tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan terus berusaha untuk menyadarkan, untuk mengajak kebaikan, kembali kepada kebenaran, kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Sebelumnya mohon maaf selama kurang lebih mulai hari Sabtu atau hari Jumat, saya pribadi ya, sebagai ketua penyelenggara daurah di Tawangmangu, yaitu daurah ilmiah di DIY Jateng dan DIY, kebetulan bertempat di Tawangmangu sampai hari Ahad. Kemudian hari Ahadnya qadarullah, malamnya saya kecapean, sampai hari Senin juga sama, sampai ya akhirnya ya minum permen pahit alias obat karena kecapean. Tapi alhamdulillah sudah sehat dan tadi malam sudah siap untuk dakwah. Tadi malam sudah dakwah, sudah di Karanganyar, sudah ngisi pengajian walaupun dijemput pakai mobil. Nah, namun sudah 4 hari insya Allah saya tidak ngobrol, takdil, melakukan bantahan, melakukan pelurusan, melakukan pencerahan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir
hari ini atau akhir-akhir minggu ini. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, di Tawangmangu sudah terlaksana daurah 3 kali. Selama 2 bulan sekali, insya Allah ini sudah yang ketiga kalinya. Namun di yang ketiga ini memang ada agak kesan yang berbeda. Bagaimana tidak ketika saya hari Jumat pagi sekitar jam 10, jam 9, jam 10, saya ditelepon oleh seseorang yang sebenarnya biasanya chat-chatan di grup juga biasa. Tak kira ya peserta biasa. Pak, saya sudah sampai di lokasi. Monggo langsung di lokasi aja. Kebetulan langsung yang dijujuk adalah tempat wisata. Tempat wisata itu depan masjid. Nah, sampingnya masjid. Nah, kalau di Google Map-nya itu mesti tempat wisata itu. Saya bilang di masjid, nanti ada kawan-kawan yang bersih-bersih masjid di situ, yang persiapan untuk daurah nanti setelah Jumatan. Iya Pak. Terus saya juga nanti menyusul. Saya menyiapkan segala sesuatu dari rumah. Sampailah saya sampai ke sana. Ternyata di sana ada sosok yang sudah diviralkan oleh Pak Khairil Anas, yaitu Mas Apin dari NTB ya, dari NTB. Dari sana, loh, dari mana Mas? Saya bilang, saya baru ketemu juga, walaupun katanya beliau saya sudah menonton YouTube Bapak udah lama, udah banyak. Alhamdulillah ini bertemu langsung, alhamdulillah ya. Ya dari mana Mas? Nah, dari Pak, dari Sumbawa, dari NTB. Terus naik apa tadi? Tak kira naik bis. Ya naik sepeda motor ini Pak. Astagfirullah. Naik sepeda motor. Nah berapa hari? Sejak 14 hari yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, kami keluar dari rumah menuju yang tidak tentu arahnya. Pokoknya ke Pulau Jawa. Dan kebetulan yang ada di sini ada acara daurah. Sehingga saya pun menyempatkan untuk bertemu kawan-kawan hijrah di Jawa Tengah dan alhamdulillah bertemu di Tawangmangu. 14 hari di perjalanan membawa istri, kemudian 2 anaknya, membawa tas-tasnya ada 1, 2, 3, membawa bantal juga. Saya sampai rumah, saya sampai terus berpikir, kok iso sambo adoe seperti itu, kok bisa. Lalu sebelum Jumatan saya ajak ke sini sambil menunggu kedatangan Syekh Abdul Aziz. Dari biasanya lewat sini, jalan raya sini, saya cegat di samping rumah itu biasanya. Terus kita ajak makan bareng ke rumah makan. Sebelum menunggu itu, ba'da Jumatan tak ajak bicara ngobrol. Ternyata Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, beliau bercerita panjang lebar. Kata beliau adalah hijrah, memang benar-benar hijrah dari Jokam, juga dari tempat-tempatnya Jokam. Alias dia pindah, tidak di situ lagi, dia harus pindah, angkat kaki dari wilayahnya, tanah kelahirannya, menuju kepada yang belum tentu, sampai ke Pulau Jawa ini. Dia menceritakan keadaannya, bahwasanya saya diusir, saya disiram air, saya digini. Masya Allah, mau dibunuh, mau dibakar rumahnya, dan lain sebagainya. Intimidasi, ancamannya sudah. Saya bilang ya sudah, di sini dulu aja. Di sini dulu aja, ikut kajian dalam benak saya. Nanti kalau setelah ikut kajian mungkin bisa bertempat di rumah saya lah. Mungkin ya monggo sak kersone. Nanti sambil kita carikan kawan-kawan dari yayasan kita di Jateng, Bil Ilmi Nahya, mencarikan solusi bagaimana. Nah, tanya. Saya tidak apa-apa, ini kan saya cerita tentang percakapan Mas Apin. Kebetulan Mas Apin saat sini sudah saya janjian itu mau podcast. Namun qadarullah saya seharian beberapa hari saya nggak kuat, saya tidur aja. Jadi ya mohon maaf tidak bisa ngobrol. Padahal sudah kencan itu ba'da isya, saya nggak kuat lagi, saya tidur lagi, minum obat. Ya udah kata ba'da subuh beliau siap. Tapi saya juga nggak kuat lagi. Wah, akhirnya 3 hari itu saya terus paksa, ya sudah.
hanya tidur aja sambil minum obat. Tapi alhamdulillah sudah sehat ini, alhamdulillah sudah bisa ngisi. Dan nanti insya Allah hari ini ada 3 tempat masjid, ada Jumatan, kemudian ba'da maghrib dan ba'da isya. Kita lanjutkan lagi. Lalu saat itu saya tanya, istrimu di mana Mas? Katanya sangat sama istrinya. Oh, istrinya di Sidoarjo Pak, di rumahnya Pak Fathu Rozi. Oh, Pak Fathu Rozi berarti istrinya itu kan dulu remaja saya, Mbak Dewi itu kan dulu rumahnya belakang ini. Pak Fathu Rozi Sidoarjo, dulu remaja saya, remaja desa, ngaji dengan saya, remaja daerah juga ngaji dengan saya, GP-nya juga dengan saya, sehingga saya tahu betul. Kemudian setelah ngaji, hari apa itu? Jumat, Sabtu, akhirnya Ahadnya, insya Allah itu ya, Ahadnya kemudian ke Ahad, Sabtunya istrinya menyusul diantar oleh Mbak Dewi tadi dari Sidoarjo. Sampailah pertemuannya di tempat daurah kajian. Alhamdulillah beliau berdoa akhirnya ngaji 3 hari kita ngaji di sini. Siraman semakin kuat, nasihat-nasihat, dukungan-dukungan dari teman-teman, dukungan semangat. Bahkan kawan-kawan di sini alhamdulillah biidznillah akhirnya yayasan kita yang di Jateng yaitu Bila Ilmi Nahya juga bisa memberikan sedikit untuk bantuan untuk ya sekedar membantu agar lebih semangat dalam berhijrahnya. Kemudian ada yang menyanggupi di sini juga ada Mas Budi, siap, silakan, beliau punya rumah, silakan ditempati dulu nggak apa-apa, nganggur di daerah Sragen sana. Dan di sana juga ada yang sanggup juga di Bandung dan sebagainya. Nah, waktu di pertengahan pengajian hari Ahad bukan pertengahan, ya pertengahan pengajian lah, pertengahan sesi itu hari Ahad pagi subuh tersebar tersebar broadcast nama Apin Tumpu NTB dengan 2 anaknya umur 3 dan 4 tahun dan sekian jika mampir di rumah-rumah jamaah, mampir di jujukan jamaah mohon diusir karena dia tidak jamaah lagi, tapi istrinya membawa surat sambung, membawa apa tadi, ijazah mubalik. Ternyata dua-duanya itu kutubus sittah semua, jadi termasuk mubalik senior lah dari bahasa dan cokam. Sampailah kemudian tersebar masuk di HP saya, jadi terus harus sebar sampai di grup-grup cokam mungkin seluruh Nusantara. Jadi jelas Mas Apin kemudian terboikot. Yang dulu katanya perjalanan sini sempat mampir di Banyuwangi, di Pondok Jajak Banyuwangi sana. Ya entah apa, ada hubungan apa, mungkin alumni ya, istrinya katanya alumni di sana. Nah, akhirnya ya sudah tidak bisa mampir lagi. Dan katanya di Banyuwangi pun juga tidak sampai selesai, juga diusir. Akhirnya ketahuan juga, dan bahkan saat disidang oleh tim bersih-bersih mengatakan berarti sampean ikut ribat itu ya, Ustadz ribat itu bahaya itu. Ustadz ribat itu IT-nya JRK. Ustadz ribat itu dia bisa membobol membobol data-data pusat. Ustadz ribat itu bisa membobol HP atau WA yang sudah diblokir, bisa masuk itu. Hebat teman Ustadz ribat itu. Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Mohon maaf, saya sebenarnya pengen sekali ngobrol dengan Mas Apin karena ceritanya panjang dan unik ya, karena saya juga cerita itu malam itu sempat dengar ceritanya sampai malam sih, sambil saya menasihati istrinya. Dan saya dengarkan itu walaupun badan agak terasa sakit, tapi malam Senin saya dengarkan sambil saya nasihati. Karena informasinya istrinya masih ragu-ragu lah, 50-50. Namun akhirnya setelah mengetahui perlakuan cokam yang begitu luar biasanya dan perlakuan mantan, membuka pintu, membuka tangan lebar, bahkan saya mengatakan di sini aja dulu, dikondisikan di sini aja dulu, enggak apa-apa, di rumah saya enggak apa-apa, seadanya dengan saya.
nanti sambil melihat-lihat mungkin di sini ada pekerjaan atau ada tempat tinggal, ya di sini nggak apa-apa. Karena terus terang saya nggak habis pikir orang ini mau kemana. Orang ini mau kemana? Dua-duanya itu asli sana. Bukan wong Jawa, ora wong Jawa, wong kono ora Jawa kabeh. Wong NTB kabeh, wong sana semua, bahasanya, wajahnya juga orang-orang sana semua. Saya bayangkan di Jawa itu, lah kalau punya Pak Ade atau saudara di sini mungkin jelas. Siapa lagi kalau bukan kita saudaranya? Siapa lagi kalau bukan kita saudaranya? Makanya saya katakan di sini aja tak cukupnya dulu, secukupnya enggak apa-apa. Tapi ya tanya, aduh udah janjian sama Pak Irawan di Bandung, sudah ditanya-tanya kapan berangkatnya. Akhirnya hari Senin itu juga. Hari Senin ya berarti hari Senin cuma semalam berarti di sini hari Senin nginep di sini, cari tiket, terus kemudian jam berapa, jam 2 saya tidur, dibangunin, dipamitin lagi, Ustadz mau pamit dulu. Nah ya sudah nggak apa-apa, saya berharap di sini berarti bisa ngobrol santai gitu aja. Insya Allah panjang itu, tapi ya nggak apa-apa, qadarullah. Tapi saya sudah mewakili, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Kita hanya ingin mengambil sebuah hikmah saja agar membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di Islam Jamaah, yang ada di Jokam 354, agar semakin terbuka akal sehatnya, akal warasnya, dan akal selamatnya. Dan seorang orang yang hijrah semakin kuat, bisa membedakan al-farqu bainahum wa bainana, antara mereka dan antara kita yang sudah hijrah. Bagaimana perlakuannya? Dan kaum muslimin yang menyimak ribat Aqlis Salim agar tahu bahwa Islam Jamaah itu seperti ini akidahnya. Tega, wani, kendel, tego, mutus anak, ngusir anak, ngusir putu, ngusir cucunya, anaknya, menantunya. Nggak tanggung-tanggung. Nah, nggak tanggung-tanggung. Dari luar Jawa, dari daerah NTB sampai ke sini, naik sepeda motor. Entah itu habis bensin berapa itu, saya nggak bayangkan itu. Itu kira-kira bannya ganti, tipis itu, sudah motor, terus kalau berhenti, kalau capek berhenti, udah nginep di mana, masya Allah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Tak lain, ini bukanlah sebab apapun. Bukanlah sebab sebuah keluarga, bukan. Ini bukan sebab permasalahan harta, bukan. Bukan sebab permasalahan apa dan apa. Yang pasti, Mas Apin ini adalah permasalahannya sudah berbeda keyakinan. Dan saya lihat Mas Apin itu, mohon maaf Mas Apin, saya lihat Mas Apin itu di waktu di Jokam, di masa-masa kita sudah hijrah, beliau masih kuat dan kental. Bahkan dia sebagai penerobos khusus ke rumah-rumah untuk menyampaikan 30 poin. Bahkan beliau cerita di sini, di ruang tamu sini, cerita sama saya, istrinya pernah diancam kalau kamu terpengaruh nonton video, sampai saya ketawa itu, nonton videonya JR kata bunuh kamu. Ternyata malah orang seperti itu dia sendiri akhirnya yang terpengaruh. Alhamdulillah, kita bersyukur. Jadi perlakuan seperti itu bukan karena ada masalah apa-apa, bukan, karena masalah sebuah perbedaan keyakinan. Dan kita tahu sendiri, orang luar Jawa itu ya kita tahu sendirilah ya sifatnya memang ya agak lebih tinggi daripada Jawa kan biasalah. Ya kalau sama-sama orang sana nggak kaget, Tapi kalau sama-sama orang Jawa kan ya kaget, kok koyo ngono ya. Ya tapi kita menyadari ya sudah nggak apa-apa kan, seperti itu. Cara omongannya juga seperti itu. Ya karena sama-sama sana tuh. Jadi masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ini membuktikan bahwa takfir itu ada. Bahwa ajaran memutus famili, memutus anak, memutus menolong tamu itu tidak ada setelah diyakini bahwa dia itu murtad. Makanya disebarkan di seluruh Nusantara alias Jokam maksudnya,
bahwa orang tersebut tidak boleh mampir di tempat-tempat jujukan-jujukan jamaah. Mungkin sampai ke jamaah saja pun tidak boleh. Mungkin Mas Apin punya kenalan jamaah cukam misalnya, mau mampir lah. Karena udah tahu sebarannya, tidak boleh. Sampai segitunya. Ya, apa boleh buat. Wong memang ajarannya seperti itu. Tak usah ditutupi, wong kita juga pernah mendoktrin seperti itu. Mengkafirkan selain golongannya, menganggap murtad orang-orang yang keluar. Sehingga perlakuannya pantas diperlakukan seperti itu. Jadi gitu. Jadi kita semua itu kita paham betul tentang ini. Maka ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Anda harus tahu tidak semudah yang Anda bayangkan. Tidak, memang lucu kadang-kadang orang-orang yang tidak pernah masuk di Islam jamaah di Jokam ini kadang-kadang lucu. Melihat kelakuan mantan kok kita ora to jani. Iki tenan ora to jani. Sampai tadi malam itu saya dijemput mobil itu lah, dijemput mobil untuk ngisi di komplek perumahan dekat rumah sakit. Banyak dokter, banyak ya kayaknya ya banyak pegawai-pegawai gitu. Saya isi di situ, di tengah perjalanan dia bertanya, mohon maaf ya Tat, tapi dengan kita itu baik Tat. Dengan kita itu orang luar itu baik-baik semua. Ya iya. Kalau dengan jenengan yang baik, dia punya fatonah, bitonah, budi luhur. Dia punya 3 prinsip ini untuk menjaga menjaga perjuangannya, menjaga pergerakannya. Tapi dengan mantan, masya Allah, ya Allah, ya Allah. Usaha untuk diceraikan, Mas Apin juga bisa kena. Dikafir-kafirkan, mau dibunuh dan lain sebagainya juga ada. Jadi memang ngenes ya. Cucunya 2, ada anaknya 2. Kecil-kecil, perempuan kecil-kecil. Masih balita semua. Perjalanan jauh. Nah, dibonceng itu yang satu di depan, yang satu di belakang sama ibunya. Bawa tasnya 1, 2, 3. Saya tahu persis saya di sini kok. Di rumah sini kok. Itu yang foto yang viral itu kan di depan rumah ini, difoto sama istri itu. Di depan mau berangkat itu difoto. Jadi artinya apa? Artinya ada sikap-sikap seperti itu. Ada sikap-sikap intimidasi terhadap para mantan-mantan yang dianggap akan merusak, akan merongrong dan sebagainya. Ya. Tapi beda jauh perlakuan ketika misal yang ada di video saya yang saya tampilkan di Facebook itu. Di mana para pengurus pembesar pusat ketika bertamu di Singapura atau di kawan-kawan yang hijrah dari Singapura sana, ke Singapura, di mana di Belanda sana, diterima, dijamu, makan bakso dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Kalau kedatangan Jokam, tafadhol. Kalau kita kedatangan Jokam dengan niat baik, dengan niat tabayun, dengan niat dialog. Tafadhol. Dialog untuk sebuah keagamaan, dialog untuk sebuah pemikiran, dialog untuk sebuah diskusi yang benar. Tafadhol, buka panjang lebar. Tak layani, tak sambut, tak buka. Monggo dari berbagai daerah, tafadhol, monggo di sini. Niatnya baik, memang pengen diskusi, ya, memang pengen diskusi sehat, niatnya baik, memang pengen mencari kebenaran bukan pembenaran. Tanya, sekiranya kita salah, dinasehati. Sekiranya antum salah, ya harus bisa mau menerima nasihat. Kita tidak berharap apapun, kita tidak berharap rusaknya Jokam sampai meluluh lantah, kemudian melihat mereka menderita. Tidak. Kita hanya berharap mereka sadar. Kita hanya berharap mereka sadar, tahu akan kesalahan ajaran yang puluhan tahun ditetapi. Maka ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala.
Mohon maaf karena memang sudah sekian hari saya nggak ngomong. Harus saya omongkan ini memang agak lama, nggak apa-apa. Sesekali ya untuk suwe lah, apa-apa lah. Sekali. Kalau rutin kan biasanya mau 10 menit sampai 15 menit. Kalau ini ya 20 menit lebih nggak apa-apa. Jadi memang ada dalam jokam ketika orang-orang yang keluar tuh berani diusir, dan itu memang sifat yang menjadi MOU, bukan MOU, apa sebuah keputusan. Tidak boleh bertamu, tidak boleh ditamoni, tidak boleh memfasilitasi, tidak boleh gini, tidak boleh daki. Masya Allah. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ada nasihat yang saya sebagai closingnya. Pertama, bagi jamaah jokam yang menyimak ribat akli salim, bagi bunglon, Anda harus berpikir keras. Ono to koyo ngono kuwi. Ajaran apa seperti itu? Adakah ajaran yang memisahkan antara anak dan orang tuanya, yang mengajarkan bahwa orang ini bukan anakmu sekarang karena sudah berbeda kepahaman? Ajaran macam apa itu? Dan yang kedua, bagi para muhajirin, bagi para kawan-kawan yang hijrah, yang bunglon-bunglon, kuatkan semakin cetok welo-welo, jelas bagaimana perlakuan mereka terhadap kawan-kawan hijrah, terutama yang dianggap orang-orang yang secara finansial tidak menguntungkan bagi jamaah, tidak begitu besar secara finansial. Kalau kecerdasan kata mereka tidak penting, kalau kecerdasan nggak penting. Tapi kalau finansial, ini orang-orang cerdas bisa dilatih. Ya, itu. Tapi kalau uang, kalau orang yang dianggap tidak bermanfaat secara finansial dalam jokam ini, Islam jamaah ini, maka disia-siakan, dibuang, diusir, mau dibakar rumahnya. Tapi beda lagi kalau orang-orang yang punya tokoh duljah, bukan duljah dalam bahasa Arab, duljah atau punya tokoh, ketokohan atau minimal dia punya harta, maka dibujuk-bujuk kembali. Ditutupi ketika keluar, ditutupi. Itu nyata. Itu nyata. Maka Anda semua, saudaraku semua, yang hijrah semakin mantap, semakin mantap. Jangan wala yakhafuna laumata laim, jangan takut. Semangat berhijrah, ayo semangat dakwah, semangat berhijrah. Dan bagi kaum muslimin, ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, Anda harus tahu, begitulah ajaran mereka. Anda jangan percaya 1% pun ucapan-ucapan kedustaan mereka ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini. Ditanya tentang masalah-masalah perlakuan dengan mantan, perlakuan dengan mengatakan kafir pada orang luar, terus mereka mengatakan, oh saya tidak, jangan percaya sedikit pun. Ya, begitulah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Setelah sekian hari saya tidak ngomong, akhirnya Allah mengizinkan pada hari ini, insyaallah, dan hari-hari berikutnya semoga kita diparingi sehat, waras, aman, selamat, lancar, barokah. Tetap semangat Mas Apin dan keluarga dimanapun Anda berada. Insyaallah sekarang di Bandung, semoga lancar beribadah, semakin kuat ibadahnya, semakin kuat hijrahnya, istiqomah, dan jangan lupa antum punya skill untuk dakwah kepada kawan-kawan Anda, dakwah kepada orang tua Anda secara perlahan, ayah ibu Anda, mertua-mertua Anda, dan lain sebagainya, sebagai salah satu bentuk kifarat kita lah, sebagai salah satu bentuk kifarat atau sebagai salah satu bentuk balas budi kita kepada mereka yang pernah berbuat baik dengan kita, mengajarkan kepada kita kebaikan. Namun pada akhirnya kita tahu ajaran itu adalah menuju kepada sebuah hizbiyah. Namun sebagai timbal balik kepada mereka, kita juga harus memberikan penjelasan bahwa seperti itu salah dan benarnya adalah seperti ini. Oke? Salam makal sehat, salam makal waras, dan salam makal selamat. Wa khairu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.